Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Haratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa seluruh jajaran kepengurusan Yayasan Takmiriyah Masjid Kemayoran ya, Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Saya jadi malu. Ada para sesepuh yang hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena ya memang tidak hafal namanya satu persatu ya. Yang paling saya hafalkan sesepuh yang hadir ini, Pak Lik saya ini ya, Bapak Fatih Murtado. Dan juga yang lain-lain, ada Ibu Sururi ya, Bulik saya, serta sepupu-sepupu saya semuanya, adik saya dan juga para guru. Alhamdulillah, hari ini pertama kali saya berbicara di tempat yang sangat mulia ini. Sejak saya diminta untuk menjadi pembina kurang lebih 3 tahun yang lampau nih, baru pertama kali nih saya bisa bicara di lokasi sekolahan yang saya sendiri didapuk menjadi ketua pembina. Alhamdulillah, saya patut bersyukur bisa bertemu dengan semua jajaran aktivis Takmir Masjid atau Yayasan Takmir Masjid Kemayoran Surabaya. Sebenarnya saya justru mengaji ke sini, mengenal apa itu takmiriyah. Ternyata tadi alhamdulillah akhinal karim Mas Asrori ya, cerita yang saya juga baru dengar ini. Sama dengan sebagian panjenengan. Sebagaimana tadi disampaikan, mungkin seminggu atau 10 hari yang lalu ada 2 orang dari panjenengan datang ke tempat saya. Yang sebelumnya saya dikontak sama Dik Faiz. Ya. Sampean ada di rumah tak? Oh, insya Allah ada. Ada apa? Ada kawan-kawan takmiriyah mau sowan gitu. Oh monggo. Setelah itu kebetulan juga siangnya mau ada tamu, malamnya mau ada tamu, jadi istri saya itu rodok masak gitu. Alhamdulillah gitu. Ternyata saya kira banyak yang hadir, ternyata cuma 2 ya yang hadir. 3 ya, 3. Ya ngobrol 2 jam barangkali, namanya ngobrol kan ngalor ngidul ya, nggak ada tujuan kemana ya. Salah satu saya tanya, sama itu rumahnya mana? Saya lupa namanya. Saya di belakang masjid. Oh deket ya. Wah hebat dong, berarti ngerti sejarahnya. Jawabnya, enggak, saya enggak tahu sejarahnya. Pokoknya di sudah ada masjid, ada sekolahan, selesai. Oh gitu ya. Dan yang satu saya tanya, sampean berapa lama di situ? Kalau udah salah bilang 8 tahun atau 10 tahun. Ya apa itu ceritanya? Sampean kok bisa enggak tahu ya, saya masuk aja gitu karena seneng gitu. Wah nasibnya sama saya bilang. Nah itulah kemudian saya kontak dengan para pengurus. Kata orang Jawa, Mbok Yao. Mbok Yao ada sejarah praktis biar kawan-kawan guru, pengurus, aktivis, karyawan, bahkan saya pun itu rodok ngerti lah itu ya. Ini ada Ustadz Maufir, saya kira juga gak ngerti itu sejarah kayak tadi. Dulu di Singosari. Ya Ustadz ya, gak ngerti kayak gitu tadi.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya ini kan aktif di Singosari, di pesantren yang dibangun oleh Kiai Ayahanda Kiai Basori Alawi. Jadi konsentrasinya memang di sana. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asrori itu abah saya memang di keluarga itu sering dipanggil Cakmat gitu panggilannya. Itu panggilan sayang. Dan sayang itu Cakmat gitu. Itu keluarga khususnya dari Jakarta itu kalau panggil Cakmat. Gitu. Tadi kan dipanggil oleh pamannya ya, tiada lain adalah mbah saya juga yaitu Mbak Abdi Manaf itu. Mat, adik-adikmu ini gak iso atau gak belajar sekolah agama. Yo ewang ngono gitu. Itu kan akhirnya ya namanya keponakan saman watoatan Abah aktif di sini dan itu ada sejarahnya ya karena sejarahnya Abah itu kan masa mudanya pernah di Penele. Jadi dengan dunia Surabaya itu ya hafal gitu. Makanya Abah itu juga di samping imam dulu dan khotib di mana? Kemayoran juga di Ampel dan di beberapa tempat gitu ya. Karena Abah itu masa mudanya sebagai orang Surabaya. Jadi tidak asing. Yang unik kan saya ini. Hidup Surabaya nggak hafal jalan gitu. Adik saya itu paling sumpah kalau ngundang saya itu. Sama diundang di sana. Ya temonon aku di Masjid Al-Akbar gitu. Nanti jemputan gitu. Itu jalan paling mudah bagi saya adalah ke Masjid Al-Akbar. Nanti panitia kalau ngundang saya ya jemputan saya di Masjid Al-Akbar karena saya nggak hafal jalan gitu. Itu apa ironis ya. Saya ketua pembina ndak hafal Surabaya. Tadi ke sini juga takut-takut nyasar. Kenapa? Supirnya juga ganti-ganti. Jadi yang saya nggak hafal ya begitulah. Unik jadi ya. Nah, jangan heran kalau kemudian saya mengatakan baru pertama kali mengisi di lokasi sekolah Takmiria Surabaya ini baru sekali ini. Itu sedikit apa ya menambah. Nah kalau saya kok di sini didatangi ini Mas Asrori, nih Pak Asrori. Katanya saya diancam, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya diancam sama beliaunya. Abah sampean wasiat lo ya, apa sampean nolak gitu. Temen saya ini, iya itu ada Om Fatih barang itu. Om Fatih itu ya minta sampean jadi ketua pembina. Gitu. Waduh karena urusan wasiat-wasiat, saya sebenarnya antara bagaimana gitu ya. Tapi ya apa ya wasiat orang tua dan orang tua dapat wasiat dari paman kakek kan gitu. Mau tidak mau ya bismillahirrahmanirrahim. Jalanlah. Maka yang terjadi sekarang ini alhamdulillah saya bisa bergabung, bisa berinteraksi dengan panjenengan. Mudah-mudahan tidak sekali ini dan bisa berinteraksi lebih lanjut ya. Mudah-mudahan dalam kutip tidak kapok ngundang saya gitu ya. Kalau kapok kan ya wis mandek kan gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, peristiwa semacam demikian ini pernah terjadi. Di zaman Nabi itu pernah terjadi. Nah, tidak masalah, ini memang perjuangan itu ya begitu. Bapak-bapak kalau melihat sejarah, mungkin sekarang ada ya, kemungkinan besar di bahasa Arab, di Google bahasa Arab itu ada, mungkin juga ada terjemahan itu. Panjenengan tulis saja Bani Syaibah. Bani Syaibah. Siapa Bani Syaibah itu? Bani Syaibah adalah salah satu suku keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yaitu suku Quraisy. Nabi Ismail alaihissalam mempunyai anak yang namanya Nabit. Nah, dari sini ini kemudian menolorkan keturunan-keturunan yang salah satunya itu menjadi suku Quraisy ada namanya Bani Syaibah. Begitu ya. Jadi Nabi Muhammad pun masih ada masih ada lingkaran kekeluargaan dengan Bani Syaibah. Apa keistimewaan Bani Syaibah? Keistimewaan Bani Syaibah sampai detik ini beliau atau mereka lah atau orang-orang tokoh-tokoh mereka lah yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah. Memegang apa? Kunci Ka'bah. Riwayatnya gimana itu?
Nah, ini namanya turun-temurun ini ya. Jadi dulu Nabi Ismail alaihissalam mewasiatkan atau menyerahkan kunci Ka'bah ini kepada putranya yang bernama Nabit. Ya, bernama Nabit. Kemudian ini perjuangannya bagus kalau kita baca dalam sejarah itu. Nah, Nabit ini punya paman-paman di samping dari ayah yaitu Nabi Ismail, juga punya paman-paman dari ibu yang bukan keluarganya Nabi siapa? Ismail. Lain jalur. Seperti saya ini ya. Saya ini kalau gini, di Takmiria ini sering kita dengar istilah dengan Bani Murtadho kan? Siapa sih Murtadho ini siapa? Murtadho itu Mbak Murtadho adalah ayahnya Basaya Alwi, kan Lutfi Basori Alwi Murtadho, kan gitu kan ya. Nah, kalau Pak Fatih ini kan Fatih apa? Fatih Abdimanaf Murtadho, kan begitu ya. Nah, ini maka keluarga dari Mbah Murtadho, beliau adalah seorang tokoh ahlul Quran, maka jadikan oleh keluarga sebagai lambang diberi nama Bani Murtadho, begitu ya. Balik kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail itu punya istri. Nah, istrinya ini kan juga punya saudara-saudara yang menjadi pamannya Nabit. Sudah? Suatu saat ini ponakan, ya namanya ponakan. Nah, kunci Ka'bah itu diminta oleh paman-pamannya Sayyidina Nabit, bukan dari jalur ayah. Kalau kami itu misalnya saya kan punya ibu kan, bukan jalurnya Bani Murtadho kan, jalur lain. Paham ya? Nah, namanya saya punya paman, namanya paman. Kalau minta ya repot, nggak dikasih tuh kita ponakan gitu ya. Ringkas cerita, kalau dalam sejarah itu bahasanya agak sedikit keras itu, maka kunci Ka'bah ini pernah dirampas oleh paman-pamannya Nabit, tapi dari jalur ibu. Jadi kalau di sini bukan dari jalur Bani Murtadho, tapi dari ibu saya. Paham ya? Begitu, nggak nyambung. Setelah dipegang oleh paman-pamannya Nabit, maka terjadi beberapa permasalahan, sampai juga pernah dirampas oleh beberapa suku yang sama sekali tidak ada tidak ada sejarahnya dengan Nabi Ismail. Panjang sejarahnya. Nah, suatu saat di zaman kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Qusay, mungkin ini kakek ke-6 ya dari Rasulullah ya. Kalau dihitung dari Rasulullahnya ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay. Kalau dihitung dari siapa? Nabi Muhammad berarti apa? Kakek keberapa? Bisa dikatakan ke-6, atau kalau dari Sayyid Abdullah bisa dikatakan kakek ke-5. Tapi kita ingat insya Allah nama Qusay adalah salah satu dari kakek Nabi Muhammad SAW. Ceritanya panjang, saya ringkas. Nah, di zamannya Sayyid Qusay ini beliau angkat pedang. Angkat pedang, perang melawan suku yang dianggap merampas kunci Ka'bah. Sehingga diambillah dari suku yang tidak berhak untuk menangani atau memegang kunci Ka'bah oleh Sayyid Qusay. Begitu. Setelah Sayyid Qusay, kemudian diberikan kepada salah satu dari keluarga Bani Syaibah. Jadi Sayyid Qusay yang merebut kemudian diserahkan kepada salah satu penggede Bani Syaibah. Itu suku. Yang suku ini juga masih keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Berjalan itu sampai kepada putranya, yaitu zamannya Sayyid Abdimanaf. Kemudian turun kepada Sayyid Hashim, kemudian turun kepada zamannya Sayyid Abdul Muttalib, kemudian Sayyid Abdullah, kemudian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat, walaupun riwayat ini menurut sebagian ahli sejarah dikatakan dhaif, tapi kalau sejarah itu tidak masalah ya. Sejarah mengutip riwayat dhaif tidak masalah, asalkan bukan palsu gitu aja ya.
Itu begini, suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk Ka'bah. Kemudian mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib menego kepada pemegang kunci Ka'bah. Yaitu dari Bani Syaibah. Ringkas cerita, gak dikasih. Gak dikasih. Karena Sayyidina Ali tidak bilang kalau yang akan masuk itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setengah dipaksa oleh Sayyidina Ali, setelah diambil kemudian diberikan kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah dibukalah Ka'bah itu dan Rasulullah masuk, kemudian dalam kutip itu ya, Sayyidina Ali diprotes oleh pemegang kunci yang asli. Kemudian Rasulullah dengar, loh gimana sih ceritanya itu? Iya tadi saya minta paksa, karena antum engkau hai Rasulullah akan masuk. Maka pemegang kunci Ka'bah bilang, ya Ali, andai kata engkau ngasih tahu kami yang akan masuk Ka'bah itu Rasulullah, maka dengan senang hati akan kami berikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bani Syaibah dan menyerahkan kunci Ka'bah pada Bani Syaibah, dikatakan, engkau harus memegang apapun yang terjadi, tidak ada boleh ada pihak manapun yang merebut ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat besok engkau adalah pemegang, atau kau itu maksudnya ya Bani Syaibah, pemegang kunci Ka'bah. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipegang oleh Bani Syaibah. Dulu guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kenal beberapa tokoh dari Bani Syaibah yang sering datang ke tempat pesantren kami itu. Jadi kami tahu, oh itu orang Bani Syaibah. Nah, ini adalah suku-suku terhormat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang dikatakan sebenarnya adalah warisan perjuangan. Warisan perjuangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga mewarisi perjuangan di sini. Kami-kami yang dari keluarga mewarisi perjuangannya Pak Abdi Manaf. Gitu ya. Kalau orang Surabaya panggilnya Pak Manaf gitu, Yai Manaf gitu ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya namanya Abdu Manaf. Jadi juga ada sejarah salah satu kakek Nabi juga Abdu Manaf, kan begitu ya. Ya biasa lah gitu. Ada Mbah Murtadho. Nah itu yang tadi Mbah Murtadho itu kalau orang Jawa panggilnya Mbah Murtolo gitu ya. Bukan Mbah Murtadho tapi Yai Murtolo gitu ya. Itulah lisan Jawa ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya ini sejarah semacam demikian memang penting untuk kita pahami agar estafet dakwah di dalam istilahnya warisan perjuangan itu menimbulkan semangat kita, semangat juang kita. Terus bagaimana? Apakah itu harus hanya keluarga saja? Ya enggak. Nabi Muhammad pun tidak di dalam mengelola wilayah-wilayah seperti itu kan tidak minded keluarga saja kan. Ada di sana sahabat-sahabatnya, ya enggak? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan asalnya orang luar. Kemudian ada dipek mantu, ada dijadikan mertua, akhirnya jadi satu kesatuan. Sayyidina Abu Hurairah dalam perjuangannya itu bukan apa-apanya Rasulullah. Tapi orang yang loyal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah tatkala Nabi Muhammad itu wafat, sedih. Sayyidina Abu Hurairah itu sedih. Kenapa? Karena beliau pergi ke pasar. Pergi ke pasar itu zaman itu umat Islam sebagian para sahabat dan juga para tabi'in ramai itu jualan di pasar itu ramai. Seperti di tempat-tempat kita, swalayan kan ramai daripada masjid kan gitu ya. Sayyidina Abu Hurairah sedih melihat. Maka beliau membuat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya heran pada kalian. Kalian itu mengaku pengikut Nabi Muhammad. Tapi kalian lebih memakmurkan pasar-pasar kalian. Padahal kalau kalian tahu, sekarang ini warisan Nabi Muhammad sedang dibagikan. Kata siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Mendengarkan warisan Nabi sedang dibagikan, maka orang-orang pasar langsung mendengarkan dan perhatian. Wahai Abu Hurairah, di mana itu pembagian warisan? Dipikir ada emas, gitu ya, ada perak, ya dah. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan itu di Masjid Nabawi sedang ada pembagian warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wah, orang pasar ini dengar warisan. Warisan paling enak ini. Tidak pakai kerja dapat hartanya. Namanya juga warisan. Betul ya? Kalau orang tua kita kaya raya, anak-anaknya kan santai, tidak kerja. Gampang. Apa ya? Nunggu bapak mati lah, nanti warisan kan banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Pikiran orang begitu. Harta itu lebih menyenangkan. Maka berduyun-duyun orang pasar datang ke masjid Nabi. Ditunggu mulai pagi. Kok nggak ada yang apa? Nggak ada panitia nih, penyelenggara pembagian warisan ya. Kalau ini kan ada panitia penyelenggara harla kan ada ya. Ini mana ini panitianya? Kok nggak ada yang pakai keplek itu ya? Belum musimnya mungkin ya waktu itu. Datang 1, 2 banyak. Lama-lama sampai sore kok nggak ada yang keluar ini. Semua mengharapkan warisan apa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang sudah pada kecewa. Maka datanglah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Wahai Abu Hurairah, mana yang kau katakan warisan itu mana? Maka dijawab, apakah engkau tidak melihat orang sholat di situ? Iya. Apakah nggak ada orang yang baca Quran di masjid? Iya ada. Apakah nggak ada orang yang belajar ilmu agama di situ? Iya ada. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, yaitu warisan Nabi. Ya kamu lihat dengan matamu itu warisan Nabi. Kenapa kamu kok keluar? Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah bersabda, al ulama warasatul ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innama sesungguhnya al-anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaron. Para nabi itu tidak mewariskan uang dirham maupun uang dinar. Wa innama warathu apa? Sebenarnya para anbiya itu warathul ilma, yaitu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmunya para nabi, sungguh dia telah meraup warisan yang sangat banyak. Jadi kalau kita ini hidup di dunia pendidikan, mau tidak mau, saya yakin ustadz-ustadz, guru-guru, bahkan karyawan, mohon maaf, andai kata sebelum bekerja atau beraktivitas di wilayah pendidikan, ya, mungkin hukum sebut saja sholat sunnah itu yang mana saja mungkin ada yang nggak tahu. Kemudian datang ke takwiriyah ini berinteraksi dengan orang yang mengerti. Ya, akhirnya oh ternyata sholat duha itu sunnah kan. Nah, kita dapat ya dari interaksi-interaksi itu dan ilmu-ilmu yang lain. Maka sesungguhnya dengan berinteraksi dalam dunia pendidikan, semakin banyak ilmu yang diambil, itu sesungguhnya orang-orang semacam ini telah mengambil warisan yang sangat banyak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sayang kan kalau kita sudah ada berada di tempat-tempat pendidikan, kemudian tidak eksis, tidak aktif, tidak menjadikan tempat pendidikan itu menjadi rumah kedua, ya enggak? Maka rumah kedua ini ya namanya rumah, harus kita cintai, kita rawat, kan begitu. Kalau enggak, ya akan hancur. Salah satu contoh dikatakan, contoh nih ya, alhamdulillah katanya, al-bait alladzi lam yuqra' fihil Qur'an kal baitil kharib. Rumah itu kalau tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Rumah kosong yang rusak. Di sini alhamdulillah pagi ada doa, kan begitu ya? Di kelas-kelas ada doa, kemudian ada pendidikan Al-Qur'annya. Dan di masjid juga demikian, disetelkan lagu-lagu Al-Quran. Ini bukan seperti Baitul Kharib, bukan seperti lagi rumah rusak. Ya apa sih rumah rusak? Rumah kosong. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyaksikan. Kalau ada satu rumah tidak dihuni oleh orang, lama-lama ini macam-macam ya roboh. Tapi subhanallah, kata orang sekarang aura ya, auranya manusia ini, kalau menetap di suatu tempat maka lingkungannya menjadi hidup. Ada dua rumah misalnya, sama-sama dibangun tahun 1990 misalnya. Yang satu dihuni, yang satu tidak dihuni. Realitanya yang rusak duluan mana? Yang nggak dihuni. Ya,
Lah, kalau kita sudah punya rumah, maka perlu apa? Ya perlu dihuni dengan apa? Dirawat. Loh, kalau tempat pendidikan, ya kita rawat dengan baik. Rumah rusak itu ada dua macam itu. Pertama nggak dihuni, kedua mohon maaf, suami istri itu tengkar terus. 24 jam ini tengkar terus. Apa yang terjadi, Pak? Rusak rumah. Ya, kata suaminya, aku mau ngecat yang situ. Wah, dicat. Istrinya sumpah, oh tak ambilkan minyak gas sama saya. Siram. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak. Kenapa? Karena penghuninya tidak bisa mengambil manfaat dari itu, bahkan tengkar terus itu ya. Nah, untuk menghidupi suatu rumah yang akan semakin baik bila mana suami istri itu kompak, apalagi kalau anaknya juga kompak. Si suami bekerja mengumpulkan harta, istrinya pandai merawat rumah, anaknya membantu merawat rumah, maka rumah itu semakin lama semakin besar, bertingkat, bila perlu tanah segera dibeli. Dan itu kan untuk memperluas rumah. Tapi kalau keluarga itu amburadul, ya rusak, nggak bisa. Nah, itulah gampangannya dikatakan rumah kalau dihuni, kemudian di situ dipakai ibadah, dipakai mengadakan kajian-kajian, ya, untuk persatuan, ittihadul qulub, menyatukan hati, menyebabkan tempat itu nyaman dihuni, maka akan besar. Demikian juga pendidikan kita, yayasan kita yang sudah berapa? 46 tahun lahirnya ini bukan anak muda, bukan anak-anak Mas ya. Bukan remaja ini. Ini kalau orang sudah punya anak, ya. Mungkin juga ada yang sudah mantu kalau nekat ya. Tapi paling enggak sudah punya anak ini, bukan remaja lagi. Nah, ini perlu apa? Oh ya, kalau dalam bahasa agama itu umur 40 tahun namanya umrur rasyid. Apa itu umrur rasyid? Umurnya orang yang bijaksana. Nabi Muhammad itu tampak kehebatannya itu sebelum usia 25 tahun sudah hebat. Sampai Siti Khadijah tertarik atas kehebatan Nabi Muhammad dalam banyak hal. Tapi diutus oleh Allah bukan usia itu. Bukan usia 25 tahun, bukan. Dijadikan Nabi tatkala beliau umrur rasyid, yaitu usia 40 tahun. Diberi semua tanggung jawab dikerjakan. Maka dikatakan an-nabiyul amin, nabi yang amanah. Itu apa ya, finalnya itu gitu ya. Pada saat diangkat menjadi nabi, yaitu usia 40 tahun. Nah, takmiriyah ini kalau bisa begitu, umur 40 tahun, wah ini sudah semakin matang, sudah semakin mapan. Kalau berumah tangga, ibarat berumah tangga itu yang masih manten barunya usia 25 tahun, wah itu biasa terjadi keributan-keributan suami istri itu kan biasa ya. Nah, punya anak pertama juga begitu, waduh subak lah. Kalau sudah umur 46 tahun, harusnya bagaimana? Nah, ini menjadi maju, menjadi yang luar biasa, guyup, rukun, menyatu. Nah, kemudian jadilah figur-figur seperti zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi. Tatkala Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, maka di sekitarnya itu para sahabat mulai berdoyon-doyon, datang mendapatkan hidayah, sampai akhirnya Islam datang kepada kita setelah beliau menyampaikan kepada orang-orang yang mempunyai kepedulian, ar-rasyid fil umri, bijaksana di dalam umur. Ya, nah, saya ingin apalagi sekarang mendapatkan tugas ini. Tugas ini kan penting sekali ya. Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pribadi kalian itu penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, dan setiap kalian itu kelak akan ditanya satu persatu tentang siapa saja menjadi tanggung jawabnya. Kalau saya ya di dapur, dalam kutip setengah saya itu ya. Dalam kutip ya. Terus saya menerima dengan berbagai macam sebab, berarti saya kan pemimpin di sini. Lah itu kalau saya tidak pernah nasihat, tidak pernah mengatakan ini boleh, ini tidak, besok saya ditanya juga. Panjenengan yang
SMA ya, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mungkin ada bagian yang lain-lain. Itu juga ditanya tentang murid-muridnya. Kenapa muridmu gak sholat? Apa kemudian bebas saja? Itu kan bukan anak saya. Enggak. Tetap oleh malaikat ditanya, kenapa muridmu gak sholat? Itu kan muridmu itu, kok gak sholat? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu penanggung jawab, ketua. Dan setiap kalian itu besok di akhirat akan ditanya siapa saja menjadi tanggung jawabnya, ya murid-murid kalau antara guru dan murid. Begitu. Maka setiap kita kalau memang bisa untuk menjadikan sosok sebagai penanggung jawab yang baik, yang amanah, yang jujur ya. Apa ya? Siddiq, amanah, tabligh, fato. Nah, siddiq terpercaya dan bisa dipercaya. Siddiq itu percaya, terpercaya, dan bisa dipercaya. Maksudnya percaya itu gak suka suudon sama orang. Aku percaya. Percaya dengan ini karena orangnya baik, namanya siddiq. Juga terpercaya karena dirinya itu tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat. Maka dia terpercaya di kalangan lingkungannya itu siddiq. Amanah, menyampaikan kewajibannya. Nah, wa'adil amanati ila ahliha, sampaikan amanat itu kepada ahlinya. Begitu. Kalau saya misalnya, saya punya amanat, apa amanat? Oh ya, saya dengar misalnya, saya dengar di Takmiriyah itu ada yang paling pojok itu kebakaran tidak dibetul-betulkan. Saya dengar, saya harus menyampaikan amanah, nasihat kepada penanggung jawab bagian pojok yang kebakar. Pak, ya apa itu Pak? Kok kebakar dibiarkan saja? Itu namanya saya menyampaikan amanah. Nah, jadi peduli, amanah itu adalah sifat peduli kita. Kalau kita semuanya peduli, karena sebagai pemimpin insya Allah bagus. Yayasan kita bagus. Siddiq, amanah. Tabligh, menyampaikan. Menyampaikan yang benar, menyampaikan sesuatu yang menjadi maslahat bagi bagi yayasan kita. Jangan kalau ada apa-apa kita simpan sendiri, akhirnya ngerundel sendiri gitu ya. Wah, akhirnya ngerumpi sendiri lah, ini kan tidak bagus. Sampaikan dengan baik. Ada apa-apa disampaikan dengan baik pada jalur-jalur yang sudah disediakan. Insya Allah kalau kompak demikian ya akan bagus yayasan kita. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nah ini fatona ini cerdas. Cerdas itu kata orang sekarang gak mager gitu ya. Otaknya gak mager, badannya gak mager. Gitu. Apa mager itu? Malas gerak. Malas gerak itu punya tanggung jawab tapi gak dilaksanakan. Apa? Ya nantilah sekolah juga saya masuk jam 9 gak ada ngabsen. Padahal seharusnya masuk jam 7. Mager di mana ya? Di rumah aja. Apa? Ya kalau udah apian nonton TV misalnya itu mager gitu. Itu enggak fatona, enggak cerdas. Orang yang cerdas gimana? Maksudnya fatona yang cerdas itu adalah dia memanage waktunya untuk suatu tanggung jawab yang besok akan ditanyakan di akhirat nanti. Saya ini, mohon maaf, saya ini digaji oleh suatu tempat. Ya. Saya sudah dikasih diplot jam 7 sampai jam 3. Saya harus mengerjakan sesuatu di tempat itu. Saya sudah menerima gaji. Kalau orang fatona, cerdas, maka dia akan memanage dirinya. Oh, saya berangkat 6:30, saya nanti pulang jam 3:30 misalnya. Di tempat ini apa? Saya kerjakan apa yang manfaat. Kalau enggak, saya baca Quran di situ. Biar rumah ini tidak menjadi kharib, tidak menjadi rusak. Itu namanya fatona. Cerdas, memikirkan sesuatu. Jadi nggak ada barang nganggur. Kata para ulama, seorang mukmin itu nggak ada yang namanya nganggur, Pak. Kalau seorang mukmin itu jadi pengangguran, itu keimanannya perlu dipertanyakan. Seorang mukmin itu kalau nganggur dia baca sholawat, dia ngaji Quran, ya. Kalau sekarang, wah ini guru-guru muda-muda ini ya, saya juga mengamalkan itu kan ada medsos, ya ada medsos. Kalau nganggur, main medsos, tapi yang positif. Misalnya, kopas pendapat fulan bin fulan, di-share. Itu satu hari, satu malam itu loh kadang-kadang kehabisan waktu itu. Ya, nah, itu namanya orang cerdas di dalam dunia dakwah. Mengkolaborasikan segala sesuatu yang bisa manfaat untuk menambah pundi-pundi pahala dalam dunia dakwah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa. Saya contohkan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ada istilah, Bu. Ada namanya seorang guru itu mu'alim, ada seorang guru itu namanya murabbi. Apa bedanya murabbi dengan mu'alim?
Mungkin yang pernah mengaji di pesantren pernah dengar laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena pengajar, maka aku tidak akan mengertai Tuhanku. Yang dilakukan man ana. Ya kan? Itu murabbi. Apa bedanya muallim dengan murabbi? Muallim itu guru, murabbi juga guru. Cuman praktisnya begini. Kalau muallim itu dia datang, ini muallim jujur ya, bukan yang nakal ya. Ustadz jujur, tertib, tapi dia ustadz saja dia, bukan murabbi. Dia datang, dia ada kasih kurikulum, misalnya kurikulum matematika, bab 1 sampai bab 2 harus selesai diajarkan dalam satu satu periode ya, satu kurikulum ini selesai. Dia kerjakan, diajarkan kepada muridnya. Bahkan murid-muridnya ini lolos semuanya nilainya 10-10. Ini kan guru luar biasa kan. Cuman guru ini datang ke sekolahan, ya, dia mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang diplotkan oleh bagian pendidikan. Kemudian jam 3 pulang dia. Selesai. Besok datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Dia mengerjakan semua tugasnya. Dia mendapatkan honor ya persis sesuai dengan perjanjiannya. Sudah selesai. Tidak rame, tidak repot. Nah ini namanya guru teladan. Itu muallim teladan, tapi bukan murabbi. Kalau murabbi gimana? Misalnya ibu-ibu datang. Ibu-ibu datang, tugasnya di kantor, tugasnya di kelas. Tapi ada ibu yang datang di pintu gerbang, tepatnya Pak Satpam itu. Datang, para murid datang itu bukan cuman ditanya, kamu sudah tepat waktu. Gambarannya ibu-ibu yang namanya murabbi itu, andai kata, mohon maaf, ada murid yang bajunya itu, wong Surabaya. Ini mau bojone. Bledeh. Ya. Bilang, nak, sini nak, tak betulkan nak. Ya, dibetulkan. Ada yang celananya misalnya kotor, dicuci dulu ya intinya. Itu namanya murabbi. Dia peduli dengan pribadi-pribadi dari murid-muridnya. Biasanya ada di dunia pesantren itu begitu. Maka beda sekali muallim atau ustadz ya, dengan seorang murabbi yang dikatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Begitu. Dan ibu-ibu semua bisa jadi murabbi di kelasnya masing-masing. Ada film pendek, ini insya Allah yang suka di medsos ini ya. Pernah saya kira mendapatkan satu film pendek. Ada murid sekolah umum, kalau tidak salah ini film India ini kalau salah. Itu lakon-lakon di India sana. Itu gurunya datang duluan. Ada satu murid, ya datang terlambat. Anak kecil itu, datang terlambat. Langsung bilang, mana tangannya? Ya ambil. Digampar sama penggaris. Jeplak. Udah. Awas besok kalau telat ya. Besok telat lagi Pak. Mana tangannya? Anaknya langsung begini. Belum diapakan langsung begini. Gampar. Jeplas. Hari ketiga. Nah ini juga telat ini. Subhanallah, Pak Guru ini dia tidak langsung masuk kelas. Dia mencari tahu ini anak mana ini. Ternyata si anak itu punya ibu yang stroke. Kalau di dalam filmnya itu. Kemudian diantarkan ke suatu tempat dititipkan karena di rumahnya nggak ada yang ngerawat. Jadi si anak ini mendorong kursi rodanya si ibu. Sampai dititipkan mungkin gambarannya kepada neneknya gitu ya. Nanti kalau pulang dari sekolah akan diambil. Wah seneng sama ibunya. Sambil nyanyi-nyanyi gitu. Telat datang karena ngerawat ibunya. Begitu masuk kelas. Pak Guru ini mengambil penggarisnya. Si anak belum diminta begini, langsung tangannya disodorkan dulu. Terima si anak ini. Karena apa? Saya sudah telat ini hari ketiga. Ternyata ini gurunya guru seorang murabbi. Begitu tahu bahwa anak ini telat bukan nakal, tapi karena ngeramut ibunya. Maka sang guru ini memegang tangan si anak, dicium itu tangan anak. Ibarat ngomong tanganmu itu barokah nak, karena kamu mendulukan ibumu yang sakit gak kamu tinggal. Padahal kamu masih kecil. Itulah jiwa murabbi. Nah,
Kalau di Takmiriyah ini semua guru, bapak guru, ibu guru semuanya punya jiwa murabbi yang memiliki anak-anak itu, maka luar biasa ini. Bisa prestasi bukan sekedar di dunia, Pak, sampai prestasi di akhirat. Loh kenapa? Itu anak-anak yang kita ajari 1, 2, 3 ini kalau besok-besok jadi guru-guru, apalagi ini kan pendidikan agama, maka kita akan mengambil manfaatnya. Saya alhamdulillah tadi itu ada masuk di sini dalam kutip, saya senang ya, tapi saya itu bukan senang gimana. Saya dalam hati iki lho arek-arek iki sing besok menyebabkan aku mlebu surga, dalam hati gitu ya. Husnudzon saya gitu. Saya apa? Pojok sana itu ketemu sama alumni PIK. Lali namanya itu. Fatih apa? Siapa ya? Siapa? Fadil. Ada Fadil, terus ada yang dari Surabaya, dari adiknya Faiz Amin itu siapa? Uwais siapa itu ya? Pokoknya di situ ada. Masya Allah. Kok kamu di sini? Saya hafal kan saya. Kok kamu di sini? Iya, saya ikut khidmat di sini. Kemudian sini ada Ustadz Hedar salaman. Ustadz Maafir. Itu alhamdulillah kawan-kawan dulu pernah ngaji Ali Bakta pada saya. Ya. Ustadz Maafir kan gitu ya. Ngaji Ali Bakta dulu ya. Tapi saya bersyukur. Gini syukur saya itu. Dalam hati tadi. Koyoke arek-arek iki sing garon aku mlebu surga ya. Aku biyen ngamukan. Saya dulu ngamukan. Ustaz Maafir saya pukul, sekarang jadi guru alhamdulillah ya. Saya jewer sekarang jadi guru. Ustaz Dedar dulu nakal, saya jewer. Sekarang jadi guru. Saya bilang gini, alhamdulillah. Misalnya hitung-hitungan Pak ya, pakai apa? Kalkulator. Kalian ngajar kitab Takmiriyah, aku terima setoran. Bukan setoran uang ya, setoran pahala. Loh kalau itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi barometer kita untuk mengajar tempat ini kan luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar dapat apa ya, dapat pesangon halal. Itu alhamdulillah itu suatu yang luar biasa itu ya. Tapi yang lebih utama, kalau saya lebih utama itu kenapa kok menerima? Iya ya. Terus masa aku bahkan dongotok tertulis dah, tapi insya Allah saat Takmiriyah kan setoran ganjaran yang aku kan lumayan. Gitu saya itu. Wis terima wis. Jadi menerimanya juga dengan perhitungan-perhitungan akhirat. Nah ini namanya dalam kutip jiwa murabbi itu semacam itu. Jadi menghitung anak, santri, murid itu mohon maaf bukan karena kalkulator dunia tapi kalkulator akhirat. Nah kita semua kalau punya prestasi di sini karena kita guru-guru, kita pengurus, insya Allah di akhirat loh, nanti bakalan kita yang senang. Karena kami dari kulukum ra'in, kalian penanggung jawab. Sudah kalian apakan murid-murid dan ini semuanya sudah saya ajari yang benar, sudah saya arahkan, sudah saya ramut, sudah saya marahin, sudah saya beri ini. Akhirnya semua menjadi jiwa-jiwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kitalah yang akan senang besok di akhirat. Ibarat juragan kali kipas-kipas di akhirat. Alhamdulillah istoropo kon. Saya sudah bisa ngaji Ali Bakta kan setoropo. Saya sudah bisa jadi anak yang jujur. Kamu setoropo. Saya alhamdulillah. Walaupun saya nggak lolos, tapi saya ini ahli sedekah. Kalau lolos gimana? BO dulu ya. Tapi saya tetap menjadi murid Takmiriyah. Saya senang kan guru saya fulan-fulan. Gurunya tinggal begini saja. Itu kan yang akan kita capai. Jadi urusan kita jangan sekedar standarisasi dunia, tapi kalau bisa standar kita adalah standar akhirat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu ya sedikit motivasi dari saya. Mari kita jadikan tempat ini tempat yang sangat luar biasa. Ya, gitu katakan tempat pendidikan. Ini kan namanya Raudhatun min Riyadil Jannah. Nah, yang Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian menemukan taman surga, farta'u, masuk aja di situ. Para sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah?" Apa riyadul jannah? Maka Nabi mengatakan hilakul ilmi, yaitu tempat untuk mencari ilmu. Maka kalau kita sudah masuk di taman surga, masa kepingin metu? Ya janganlah, ya. Masa kita kepingin gak seneng taman surga? Ya jangan, kita nikmati. Apapun yang terjadi, kita nikmati, tapi kita orientasikan pemikiran kita kepada yang positif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan kelak yang akan datang, kita bisa nyambung hati, ada ittihadul qulub, menyatukan hati kita dalam kebersamaan. Itu saja, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.